Di sebuah gang sempit di Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdiri sebuah rumah yang tak biasa. Bukan tanaman hias atau pagar tinggi, melainkan robot-robot berukuran besar yang berjajar gagah di depan rumah, seolah menjadi penjaga kawasan. Setiap orang yang melintas seketika dibuat menoleh, mata terpaku, rasa penasaran tumbuh. Apa gerangan tempat unik yang menyelap gang sesederhana ini menjadi dunia futuristik di tengah permukiman warga. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Tangerang, Ikhwana Mutuahmiko. Selamat siang rekan Ikhwana, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, rekan Diraka. Halo Tribuners, saya Ikhwana Mutuamiko melaporkan langsung dari Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Di sebuah gang di kawasan Jombang yang sekilas terlihat sepi di pemukiman biasa, namun siapa sangka di balik gang sempit ini berdiri sebuah rumah yang begitu mencuri perhatian. Di depan rumah tersebut, robot-robot berukuran besar berjajar gagah, seolah menjadi penjaga kawasan. Setiap orang yang melintas hampir pasti menoleh penasaran dengan tempat unik yang menyulap lingkungan sederhana ini menjadi dunia futuristik. Tulisan Kampung Robot terpampang jelas di bagian depan rumah. Bagian masuk ke dalam suasana langsung berubah. Deretan robot yang telah dikemas rapi tersusun di dalam etalase, layaknya koleksi berharga hasil karya tangan-tangan kreatif anak bangsa. Memasuki ruangan berikutnya, tampak robot-robot berukuran lebih besar berdiri tegak di depan banner bertulis International Youth Metaverse Robot Challenge. Suasana kompetisi internasional terasa begitu kuat meski berada di tengah permukiman warga. Tak hanya ruang pajangan, di bagian dalam juga terdapat ruang-ruang belajar dan disinilah murid mengikuti kelas pembuatan robot, belajar coding, kecerdasan buatan dan teknologi masa depan sejak usia dini. Ya, baik Tribuners, di balik berdirinya Kampung Robot ini ada kisah perjuangan panjang seorang pria bernama Firdiansyah. Pada awal 2000-an, ketika akses teknologi robotik di Indonesia menjadi sangat terbatas dan hanya bisa dinikmati kalangan tertentu. Firdiansyah mengambil keputusan besar, ia meninggalkan pekerjaannya di kawasan Sudirman dengan gaji yang belasan juta rupiah. Tanpa pesangon demi satu mimpi yang menghadirkan pendidikan robotik yang terjangkau untuk anak-anak bangsa. Dengan modal sekitar 20 juta dan tekad yang kuat, ia memulai semuanya dari nol di Banten. Dia menyusul kurikulum sendiri, mengajar sendiri, hingga memasarkan sendiri programnya. 2 hingga 3 tahun pertama menjadi masa terberat, tekanan finansial dan mental nyaris membuat menyerah. Namun ia bertahan, ia belajar dari berbagai negara seperti Singapura dan Malaysia untuk memperbaiki sistem dan terus melakukan edukasi ke sekolah-sekolah serta seminar. Hasil dari 16 tahun program robotik yang ia kembangkan setelah menginspirasi sekiranya 1.000 sekolah, lebih dari 300 diantaranya berada di Jabodetabek dan Banten. Cobaan kembali datang saat pandemi COVID. Jumlah sekolah mitra merosot drastis, karyawan tersisa hanya 2 orang, namun dari keterpurukan itu lahir inovasi baru. Firdiansyah berkolaborasi dengan para seniman untuk menciptakan robot-robot patung berukuran 2 hingga 3 meter yang kini menjadi ikon kampung robot. Kemudian tak hanya itu, melalui lomba robotik daring internasional, anak-anak berbagai daerah di Indonesia berhasil meraih prestasi hingga ke Singapura, India, dan Rusia. Puncaknya pada 2022, Kampung Robot meraih penghargaan internasional sebagai salah satu pusat robotik terbaik di dunia dari sisi penjualan dan inspirasi. Kini Firdiansyah menargetkan hingga tahun 2030 dapat menginspirasi 2030 sekolah di seluruh Indonesia. Satu pesan yang terus ia gaungkan yaitu robotik bukan hanya milik anak-anak atau kalangan mampu, semua anak Indonesia berhak belajar teknologi dan mimpi besar. Dari Ciputat, Kota Tangerang. Saya mulai dari komunitas dulu ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2007-2008, kami sangat prihatin dengan tanda petik Indonesia di mana pembelajaran teknologi sangat minim. Kalaupun hanya ada sekolah-sekolah tertentu yang untuk kelas orang tertentu saja, minimal sekolah internasional yang bisa mengakses dunia robotik. Dari timbul dari keperhatian itu, kami berpikir kenapa Indonesia tidak terbangun generasi-generasi teknologi ini dengan baik.
mulailah kami ngembangkan pertama kali di Banten tempatnya, tahun 2008. Waktu itu saya keluar dari perusahaan telekomunikasi, dan saya sudah di stigma orang gila. Karena saya keluar dari perusahaan telekomunikasi, gaji udah 10 juta di Sudirman, pakai dasi rapi, kemudian saya ngembangkan robotik di Banten. Ingat, di Banten, bukan di Tangsel, bukan di BSD, bukan di Jakarta, di Banten. Memang saya memulai semua dari nol, ya. Saya keluar kerja dengan tanpa pesangon karena saya keluar sendiri. Saya hanya mengandalkan BPJS tenaga kerja yang angkanya mungkin sekitar 20 jutaan. Saya membangun bisnis secara full di Banten itu. Apa yang saya mulai? Ya mulai dari nol. Satu, saya kerja sendiri, bikin kurikulum sendiri, silabus sendiri. Satu, ya. Kebetulan begitu tahun 2013, bisnis saya di Serang itu menurut kami sudah mulai pada peaknya. Ada lebih dari 50 sekolah di Banten. Dan ada teman saya, masih pinjaman ruko di Villa Dago Pamulang. Jadi, aku punya duit nih banyak, saya dari Arab, banyak duit, corong carikan ruko, kamu belikan, ruko yang bertempat di Tangsel, dan itu menjadi cikal bakal kita menjadi lebih besar lagi. Semua sekolah robotik gede-gede di Indonesia ada di BSD semua. The best 10 sekolah robotik itu ada di BSD semua. Mereka ada di ruko-ruko, mama perebutan Cina di sana. Kita tetap di sini dan alhamdulillah kami tidak kalah dengan mereka. Yang pertama dulu kampung ini ya sangat primitif. Ya kita sering berbagi kegiatan dengan warga kampung sini. Kalau ada warga kampung yang mau kerja juga boleh. Meskipun juga sangat sulit ya dengan kultur orang kampung sini gitu ya. Ini kan kita kerja di bidang jasa yang butuh keahlian, butuh skill, bukan kerja pabrik gitu ya. Ya tapi yang jelas kami sangat berkontribusi mendukung tanda petik ya semua kegiatan masyarakat yang ada di sini. Ya, ini off the record kami juga bantu musola-musola yang ada di sini, kita bikin kegiatan RT lingkungan sini. Dan yang paling penting, membuat lingkungan ini menjadi dikenal oleh warga di seluruh Indonesia dan luar negeri. Teman saya di Singapura, Malaysia, Thailand sudah pernah datang semua ke sini. Dan dia sangat appreciate dan terinspirasi dan dia ingin bangun di negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.